Ada sesuatu yang leluhurmu sembunyikan darimu cukup lama, tapi sekarang mereka memilih untuk mengungkapkannya. Rahasia ini akan menjelaskan kenapa kamu selalu merasa ada perlindungan tak terlihat, meski banyak yang mencoba menjatuhkanmu. Leluhurmu akhirnya berkata, "Cukup, dia tidak akan bisa menyakitimu lagi." Tapi siapa sebenarnya orang ini? Dan apa pesan penting yang harus kamu dengar sekarang? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Leluhurmu sudah berbicara, dia tidak akan bisa menyakitimu lagi. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Leluhurmu ingin agar kamu memahami bahwa perjalanan yang telah kamu lalui telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan kokoh dari sebelumnya. Mereka ingin kamu tahu bahwa saat ini posisi kamu sudah berbeda. Kamu telah berada di garis depan pertahanan yang kokoh, seperti benteng yang tak mudah ditembus oleh tekanan luar. Semua tantangan, persaingan keras, bahkan energi negatif yang pernah mencoba menjatuhkanmu di masa lalu, kini tidak lagi memiliki kekuatan yang sama untuk mengendalikan hidupmu. Kamu telah membangun perlindungan alami, lapisan kekuatan batin yang semakin menguat setiap hari, dan energi leluhurmu mengelilingimu sebagai pagar pelindung yang tak terlihat, namun sangat nyata dalam keberadaanmu. Kemudian datanglah kartu Knight of Cups yang membawa pesan lembut dan penuh harapan. Leluhurmu menyampaikan bahwa setelah melewati masa-masa sulit dan luka yang mendalam, akan datang energi yang menenangkan hati dan membawa kedamaian. Mungkin ini adalah kehadiran seseorang yang tulus dan penuh perhatian, yang mampu menyentuh hatimu dengan kelembutan, atau sebuah peluang yang muncul secara tak terduga, yang mengingatkanmu akan arti sejati dari cinta dan kebahagiaan. Mereka ingin kamu tahu bahwa saatnya untuk membuka hati sedikit lagi, membiarkan harapan dan kebahagiaan masuk, karena dunia ini penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk kamu sambut. Namun di sisi lain, leluhurmu juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga batas dan tidak terlalu menggenggam erat ketakutan atau luka lama yang masih membayangi. Kartu Four of Pentacles menunjukkan bahwa ada bagian dari dirimu yang masih merasa takut untuk percaya lagi, yang enggan melepaskan beban, dan rasa takut akan kehilangan yang pernah menghantui. Mereka ingin kamu perlahan-lahan melepaskan ketakutan itu, karena mereka telah menegaskan bahwa kamu tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini. Tidak ada lagi yang mampu menyakitimu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dan saatnya untuk membebaskan diri dari belenggu tersebut agar ruang untuk kebahagiaan yang baru bisa terbuka lebar. Selanjutnya, kartu Four of Wands datang sebagai simbol janji akan kebahagiaan dan kestabilan. Ada sebuah perayaan yang menantimu, sebuah momen di mana kamu merasa seperti pulang ke tempat yang aman dan penuh kehangatan. Kebahagiaan ini adalah hasil dari perjuangan dan doa yang selama ini kamu panjatkan. Dan leluhurmu mengingatkan bahwa mereka turut merayakan setiap langkah keberanianmu. Mereka ingin kamu tahu bahwa hidup ini penuh dengan momen-momen bahagia yang layak kamu raih, dan saatnya untuk menikmati hasil dari semua usaha dan pengorbananmu. Kemudian kartu Three of Wands mengisyaratkan bahwa jalan ke depan mulai terbuka lebar. Ada perjalanan panjang yang menantimu, penuh peluang dan tantangan baru yang mungkin melibatkan jarak, baik secara fisik maupun emosional, atau dalam hal karier dan hubungan. Mereka menyemangati agar kamu jangan takut untuk melangkah dan menjelajah ke arah yang lebih besar. Karena mereka akan berjalan di belakangmu, memberikan kekuatan dan bimbingan setiap saat. Keberanianmu membuka pintu-pintu baru menuju masa depan yang penuh harapan dan kemungkinan. Namun tidak semua kabar adalah tentang kebahagiaan semata. Kartu Three of Swords mengingatkan bahwa luka lama masih membekas dan mungkin belum sepenuhnya sembuh. Leluhurmu tidak ingin kamu mengabaikan kenyataan ini,
melainkan menyadari bahwa rasa sakit yang pernah kamu alami adalah bagian dari proses penyembuhan dan pertumbuhan. Mereka ingin kamu memahami bahwa rasa sakit tersebut bukan untuk melemahkanmu, melainkan untuk menguatkan hati agar menjadi lebih bijaksana dan peka terhadap diri sendiri dan orang lain. Kartu King of Cups muncul sebagai simbol kedewasaan emosional yang telah kamu capai. Kamu akan mencapai titik di mana kemampuan mengendalikan emosi sangat matang, sehingga tidak mudah terhanyut oleh luka dan kesedihan. Kamu menjadi sumber kekuatan dan cahaya bagi orang-orang di sekitarmu, mampu menunjukkan kasih sayang dan pengertian yang mendalam. Leluhurmu ingin kamu tahu bahwa kekuatan sejati terletak pada hati yang penuh kasih dan pengendalian diri, dan mereka bangga melihat kamu tumbuh menjadi pribadi yang mampu menginspirasi orang lain lewat kelembutan dan kebijaksanaan. Dengan kartu Four of Swords, mereka memintamu untuk memberi waktu bagi diri sendiri untuk benar-benar beristirahat dan menyembuhkan luka yang mungkin belum sepenuhnya hilang. Mereka menyarankan agar kamu melepaskan keresahan dan ketegangan yang tidak perlu, memberi ruang bagi jiwa untuk pulih secara perlahan. Jangan merasa terburu-buru untuk melangkah ke depan. Sebaliknya, pelan-pelan biarkan dirimu menyentuh kedamaian dan ketenangan yang sejati, karena dari situlah kekuatan baru akan tumbuh. Akhirnya, Page of Cups menutup bacaan ini dengan sebuah pesan manis dan penuh harapan. Ada awal yang baru dan penuh semangat, seperti hadiah dari semesta yang datang dengan kehangatan dan kelembutan. Bisa berupa sebuah cinta yang polos dan tulus, kabar baik yang membawa harapan baru, atau peluang yang membuat hatimu berdebar bahagia. Leluhurmu ingin kamu percaya bahwa apapun yang pernah menyakitimu di masa lalu tidak akan pernah lagi mampu merenggut kebahagiaan yang sedang dan akan kamu raih. Mereka ingin kamu menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan bahwa masa depanmu cerah dan penuh berkah, dan setiap langkahmu didukung oleh kekuatan dan cinta dari leluhur yang selalu menyertai perjalananmu. Siapakah sosok yang dulu berusaha menyakitimu dan kini sudah kehilangan kuasa? Kartu pertama yang muncul adalah Seven of Wands, yang menggambarkan sosok ini sebagai seseorang yang dulu sering menempatkan dirinya sebagai lawan. Dia selalu ingin berada di atasmu, seolah-olah dia tidak pernah merasa cukup dengan posisi di bawah atau sejajar. Dia berusaha keras, memaksamu untuk terus bertahan dan berjuang sendiri, seakan-akan dia menikmati melihatmu terjatuh dan harus bangkit kembali berulang kali. Energinya penuh dengan kompetisi dan ketegangan yang tidak pernah benar-benar berkurang, seolah-olah dia tidak ingin melihatmu tenang atau bahagia, melainkan terus-menerus menguji kekuatan dan ketahananmu. Lalu hadir kartu Seven of Swords, yang mempertegas bahwa orang ini bergerak dengan cara yang licik dan penuh tipu daya. Dia sering menyembunyikan niat aslinya di balik senyum manis dan ucapan yang terdengar ramah. Tetapi di balik itu semua, dia menyimpan niat yang berbeda dan mungkin bahkan niat untuk merugikanmu secara diam-diam. Dia bisa saja berpura-pura peduli, tetapi sebenarnya sedang mengambil keuntungan dari situasi atau perasaanmu tanpa rasa bersalah. Tak jarang, dia meninggalkan luka yang tersembunyi di balik kata-kata atau tindakan kecil yang tampaknya sepele, tetapi menciptakan keretakan besar dalam hatimu. Sifat ini membuatmu merasa dikhianati, karena kepercayaan yang dulu kamu berikan padanya kini terasa terkhianati oleh kebohongan dan manipulasi yang terus berulang. Dengan Two of Swords, gambaran tentang dia semakin lengkap. Dia adalah orang yang penuh kebimbangan dan ketidakpastian, yang seringkali tidak mampu mengambil keputusan dengan tegas. Sikapnya dipenuhi dengan ketidakjelasan, menutupi kebenaran dan membuatmu bingung dalam menilai niat dan perbuatannya. Dia cenderung menolak untuk jujur dan tegas, seolah-olah takut menghadapi kenyataan yang sebenarnya, sehingga dia memilih menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi. Sikap ini membuat hubungan menjadi tidak stabil, penuh ketidakpastian dan keraguan yang terus membayangi. Namun di sisi lain, muncul kartu Nine of Cups yang memperlihatkan bahwa di balik semua itu, dia ingin terlihat bahagia, puas, dan merasa sebagai sosok yang berhasil dalam hidupnya.
Dia suka memperlihatkan pencapaian dan keberhasilannya kepada dunia, seolah hidupnya penuh keberuntungan dan keberhasilan. Tapi, di balik semua kemewahan dan senyum yang dipaksakan itu, tersembunyi kekosongan batin yang tidak mampu dia ungkapkan secara jujur. Semuanya adalah topeng yang dia pakai untuk menutupi rasa kekosongan dan ketidakpuasan yang sebenarnya sangat mendalam. Keberhasilan palsu ini hanyalah usaha untuk menutupi kekurangan dan rasa tidak cukupnya dirinya. Selanjutnya, kartu Queen of Swords mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang keras kepala dan tajam dalam berkata-kata. Dia tidak segan menggunakan logika dingin dan kata-kata yang penuh perhitungan untuk menyakiti perasaan orang lain termasukmu. Sikap dinginnya membuatnya tampak tidak peduli dan penuh jarak. Lebih memilih melindungi egonya daripada menjaga hubungan yang seharusnya hangat dan penuh pengertian. Dia seringkali bersikap kritis dan tidak sabar, menunggu kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia benar dan kamu salah tanpa memperhatikan perasaan orang lain yang terlibat. Namun kenyataan pahit muncul dalam kartu Five of Cups. Sekarang dia sendiri yang merasakan luka dan kesedihan mendalam akibat semua tindakannya. Penyesalan mulai muncul, tetapi terlambat. Segala yang dia lakukan dulu, kebohongan, manipulasi, ketidakjujuran, berbalik menjadi beban dan luka bagi dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa apa yang hilang dari hidupnya adalah sesuatu yang tak bisa dia kejar lagi. Dan sekarang dia terjebak dalam perasaan kehilangan yang mendalam. Kesedihan dan penyesalan ini menjadi beban berat yang harus dia tanggung sendiri. Sementara kamu di sisi lain telah melangkah ke arah yang lebih dewasa dan kuat. Muncul kembali kartu Seven of Swords, mengingatkan bahwa sifat manipulatif dan penuh tipu daya dari dia tetap kuat dan tidak pernah benar-benar hilang. Leluhurmu ingin kamu menyadari bahwa semua kebohongan dan tipu daya yang dia lakukan bukanlah kelemahanmu, melainkan cerminan dari sifat buruknya sendiri. Kamu sudah cukup dewasa dan kuat untuk tidak lagi terpengaruh oleh permainan liciknya. Energi semacam ini tidak akan lagi bisa menembus pertahananmu, karena kamu telah belajar untuk mengenali dan menjaga jarak dari orang yang tidak jujur dan manipulatif. Di sisi lain muncul kartu Three of Cups, yang menandakan bahwa dia pernah berada dalam lingkaran sosialmu, mungkin dekat dengan pertemanan atau acara perayaan tertentu. Bisa saja dia bagian dari hubungan segitiga, atau orang ketiga yang memanfaatkan situasi sosial untuk menjatuhkanmu. Ada kemungkinan dia menggunakan hubungan sosial dan kepercayaan yang dulu kamu berikan untuk menyembunyikan niat buruknya, atau bahkan untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadinya. Dia tidak pernah benar-benar berdiri di sisimu secara murni. Selalu ada pihak lain yang menjadi alasan atau pelarian baginya saat menghadapi masalah. Namun penutup dari bacaan ini adalah kartu King of Cups, yang memberi pesan dari leluhurmu. Kekuatanmu saat ini sudah jauh di atas dia. Kamu telah mencapai kedewasaan emosional dan kestabilan hati yang membuatmu mampu mengendalikan perasaan dan menjaga jarak dari pengaruh negatifnya. Sosok ini, yang dulu berusaha menyakitimu dan menipu, kini tidak lagi punya kuasa atasmu. Hatimu telah menjadi tempat yang tenang, stabil, dan penuh kendali, sehingga tidak lagi mudah terpengaruh oleh permainan emosionalnya yang penuh manipulasi dan penyesalan. Secara keseluruhan, sosok yang dulu berusaha menyakitimu adalah seseorang yang penuh tipu daya, manipulasi, dan kebohongan yang tersembunyi di balik topeng keberhasilan dan senyum palsunya. Dia mungkin pernah menjadi bagian dari kebahagiaanmu, tetapi akhirnya menunjukkan sisi yang merusak dan menyakitimu. Kini, dia kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya karena penyesalan, rasa sakit, dan karena kamu sendiri sudah tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan mampu menjaga jarak dari permainan liciknya. Kamu telah menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mengenali dan menghindari energi negatif, serta terus melangkah maju dengan hati yang lebih bijaksana dan penuh kedamaian. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir.
Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.